rumah itu sepi sekali. Ada kamar 6 bentuk L gitu. Saya tahu tempatnya kamarnya. Begitu saya buka, duduklah seorang bapak-bapak umur 70-an tahun, di depannya anaknya yang sangat kurus, penuh kotoran. Itu dia buka. Saya buka, Pak sini Pak, lihat. Saya lihat Bapak pejabat itu, Pak Bupati itu matanya berair. Terima kasih. Kita kembali ke channel Case Close edisi ke-41 yang mengambil judul yang cukup menarik dan ya akan menjadi pertanyaan publik karena judulnya adalah terpasung di Pulau Sorga gitu. Ceritanya orang-orang terpasung di Pulau Bali yang dikatakan Pulau Dewata, pulau yang indah. Dengan narasumber juga seorang volunteer atau membantu sebuah yayasan tapi mempunyai profesionalitas atau keahlian dalam hal memotret. Beliau tidak lain dan tidak bukan adalah Rudi Wisnawa. Terima kasih Pak Rudi. Terima kasih Pak. Sudah hadir dalam acara talk show atau bincang-bincang di channel Case Close pada hari ini dengan maksud dan tujuan bahwa apa yang kita bicarakan ini adalah bentuk pembelajaran kepada publik atau kepada netizen bahwa apa yang kita bicarakan ini biar merupakan sebuah informasi yang positif dan berguna bagi masyarakat. Ya. Pak Rudi, dengan topik seperti terpasung di Pulau Sorga ini, itu kalau tidak salah topiknya tentang orang-orang gila ya, ODGJ ya? Iya Pak. Orang dengan gangguan jiwa. Berat. Orang dengan gangguan jiwa, terus selalu objeknya yang saya lihat foto-foto itu adalah orang yang dengan mata menyeramkan, termasuk kualifikasi agak kotor secara fisik. Betul. Dan ada pemasungan atau benda semacam rantai ya, rantai dan kayu, kerangkeng ya, semacam penjara lah ya, kerangkeng ya, kalau orang Bali bilang kerangkeng itu karena berhubungan dengan jarum-jarum besi. Betul. Terus saya mau nanya kepada Pak Rudi, kenapa mengambil objek ODGJ? Padahal kan kalau fotografer itu boleh aja mengambil objek yang lain. Kenapa harus ODGJ? Itu pertama. Dan ODGJ yang terpasung. Kedua, ada misi apa di balik ini? Nah, itu yang ingin saya tahu. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan pada hari ini berdasarkan penjelasan Pak Rudi sebagai fotografer dan pelaku memberikan pemahaman yang positif atau informasi yang benar dan baik, berguna bagi netizen. Silakan Pak Rudi. Terima kasih Pak. Jadi begini, keren. Kenapa memotret ODGJ? Pertanyaan ini yang paling sering saya dilontarkan kepada Pak Rudi ya. Karena seperti tadi dibilang, kita bisa aja motret wanita cantik, pemandangan indah segala macam. Bagi saya sebenarnya fotografi itu bukan cuma soal kemiripan Pak. Saya beropini dengan fotografi saya. Saya berargumentasi di sana. Ya. Ada misi besar dalam setiap fotografi yang saya lakukan adalah berguna bagi objek atau subjek yang saya ambil. Salah satunya adalah ODGJ. Mungkin fotografi yang ada sekarang ya di Bali selalu tentang matahari terbit, matahari terbenam, wanita cantik, pemandangan indah. Ya, jujur aja buat saya itu gampang. Siapa aja bisa melakukan. Semua pemilik kamera bisa melakukan itu. Tapi tidak banyak orang yang bisa misalnya memotret hal-hal lain yang versi saya mungkin salah, yang bisa berguna untuk orang yang saya foto. Nah, saya memilih ODGJ ini adalah karena keprihatinan sebenarnya. Jadi
di 2014. Oh, dimulai tahun 2014. Ya, bulan Januari 2014 saya mengasis sebuah produksi dari TV luar yang memberikan saya data tentang orang yang dipasung di Bali. Dengan sombongnya saya bilang, Bali ini pulau surga, nggak ada yang begini, Anda jangan memfitnah. Terus akhirnya produksi itu datang ke Bali dan ketemu saya. Kami mempunyai kesamaan profesi lah, dekat dengan kamera. Saya dikasih data, akhirnya saya ingin membuktikan data itu. Ada alamat dan mereka orang luar negeri loh Pak. Kok mereka sudah punya duluan daripada kita orang di Bali ya? Ya, akhirnya saya ketemulah orang yang dipasung itu. Di buku ini ada juga kakinya dibelenggu dengan besi. Waktu itu saya langsung berpikir, dan sangat menjijikkan karena kotorannya di mana-mana. Walaupun rata-rata semua yang saya foto kondisinya seperti itu. Akhirnya saya mulai motret dan di sana saya mendapatkan sebuah informasi bahwa keluarga ini dibantu pengobatannya oleh Ibu Elka Suryani. Sebelumnya saya nggak kenal beliau. Setelah motret itu, akhirnya saya cari tahu siapa Ibu Elka Suryani. Kebetulan di bulan Januari yang sama di tahun 2014 itu saya mendapat kesempatan untuk ketemu. Akhirnya beliau mengatakan ya kami membantu mereka. Di sanalah sebenarnya saya punya ya mengajukan diri lah. Boleh nggak saya punya keinginan ini begini, bisa membantu mereka juga. Akhirnya Ibu menerima saya sebagai dokumentrinya, orang yang mendokumenkan kerjaan mereka, yang saya pikir Ibu nggak percaya awalnya kan, melihat sosok saya mungkin siapa orang ini kan. Saya setiap hari, bukan setiap hari, setiap bulan mengikuti Ibu. Semakin banyak objek yang saya dapat dulu diambil. Ya, dan membuat saya sangat terganggu. Terganggu? Ya, awalnya begini. Apa yang akan saya dapatkan dengan foto ini? Sementara saya ingin berkarir dan hidup dari apa yang saya yakini. Ya. Ya, lalu siapa yang akan anggap membeli foto-foto seperti ini kan? Saya sempat berhenti Pak. Sebulan saya sempat berhenti, tapi di tahun berapa? Di tahun yang sama 2014. Bulan Mei saya berhenti, tapi keinginan hati saya mengalahkan banyak hal. Saya malah nggak bisa tidur. Salah satu pikiran saya, ngapain orang ini? Sedang apa orang yang diikat ini? Karena saya datang lagi ke Ibu, Bu, udah yuk. Saya ladeni sekarang. Nah, di sana ada perjanjian di mana saya tidak mendapatkan gaji ya karena gitu. Saya bilang tidak perlu. Tapi Ibu juga tidak mengobati, tidak dapat bayaran kalau yang di masyarakat. Kami sepakat untuk itu. Sejak saat itu sampai hari ini dan ke depan totalitas memoto ODGJ. Iya Pak. Visi fotografi udah jauh berbeda. Jadi buat saya pilihan sikap lah. Ya, pilihan dalam menentukan sikap untuk sebuah profesi ya. Iya. Itu ya luar biasa. Oke. Awalnya pemotretan pertama 2014. 2014 bulan Januari. Namanya Pak Bagio. Namanya Bagio tapi hidupnya terpasung. Tidak bahagia. Ya, berbanding terbalik. Terus masih berlanjut sampai sekarang? Iya Pak, sampai seterusnya. Oh, baru keinginan untuk sampai seterusnya. Iya. Terus kira-kira manfaat apa yang sudah didapat oleh yang bersangkutan, keluarga yang bersangkutan, atau Ibu Elka Suryani yang katakanlah merupakan bagian daripada sistem yang Anda ikuti? Apa yang sudah di ini
dianggap manfaatnya? Saya sebenarnya proses fotografi ini cuman mungkin 10% dari kegiatan saya bersama ODGJ itu. Ada hal-hal lain yang jauh lebih bermanfaat. Salah satunya adalah saya biasa memandikan mereka. Saya biasa membersihkan kamar mereka dengan penuh kotoran. Tadi sebenarnya begitu datang saya pengen nyerahin bukunya, ngeliatin biar diketahui isinya. Saya tahan karena itu akan mengganggu selera makan Bapak. Saya biasa motong kuku mereka, memandikan, membersihkan kamar, membawa kasur lipat, bawa makanan. Hal ini saya lakukan bukan semata-mata soan. Ada bahasa yang ingin saya sampaikan kepada keluarganya, kepada masyarakat sekitarnya. Daripada saya harus bilang, tolong dong bersihin kamarnya. Mereka udah puluhan tahun loh berhadapan dengan mereka, kan udah bosan. Saya pakai contoh, lakukan aja. Saya yang melakukan, kamu Iya. peduli nggak? Kan seolah-olah begitu ya? Ya seperti itu mungkin. Ya. Dan bulan depannya ketika saya datang, tahu kamarnya lebih bersih. Cara-cara seperti itu lebih mengena, Pak. Lebih efektif untuk memunculkan rasa malu ya? Ya. Atau jati diri malunya ya? Lalu sebenarnya yang saya foto ini adalah cuma dokumentasinya aja. Jadi kita membawa pengobatan. Kita mengobati dengan gratis, segala macam, membawakan kayak Hope and Freedom ini salah satunya adalah gerakan saya, di mana membawakan mereka sembako yang versi saya adalah lumayan bermanfaat Ya. dibandingkan dengan sembako tas kresek merah oleh dinas-dinas itu. Secara harga aja udah jauh beda. Oh ya. Kalau yang di bawah harga berapa? Ya, sampai naik 500.000 Pak. Per kresek? Ya, Isinya? beras 20 kg premium. Premium? Ya, yang saya makan dan banyak-banyak teman makan. Terus minyak goreng 2 liter, alat mandi, sikat gigi kayak sabun mandi. ODGJ dikasih secret gigi? Iya. Tidak perlu training yang begitu? Saya meyakini mereka tidak 24 jam dalam posisi itu. Oh ya? Ya. Jadi ada waktunya dia akan tidak kambuh kan. Banyak yang berhasil dia mandi, mau apa. Atau minimal dengan barang-barang itu saudaranya akan terketuk atau tetangganya terketuk memandikan mereka. Karena rata-rata kotor sekali badan mereka. Kotor sekali ya. Terus pengalaman waktu memandikan pertama itu di mana? Pasien, saya nyebutnya pasien Pak ya. ODGJ pertama yang saya mandikan sekarang udah meninggal itu di Singaraja. Oh di Singaraja. Ya. Meninggalnya dalam keadaan ODGJ? Iya. Jadi dia itu diikat tangannya karena dia udah nggak bisa berdiri. Jadi jongkok aja terus karena karena terlalu sering jongkok itu, jadi nggak bisa berdiri. Saya mandikan, saya potong rambutnya segala macam. Itu pertama. Setelah itu setiap kali saya melihat itu saya mempunyai kebiasaan itu, dan saya kan tidak sendiri, ada teman relawan juga lagi beberapa orang, mereka ikut melakukan itu. Terus efek yang paling bermanfaat setelah melakukan itu kepada keluarga apa? Biasanya keluarganya karena ini kan Pak Rudi mengunjungi rumah mereka. ya, Dan rata-rata mereka itu kan dipasung, katakanlah dipasung, diikat di kerangkeng itu kan di wilayah pekarangan mereka kan. ya, Berarti kan mereka pasti tahu. tahu Pak. Selama pengamatan Pak Rudi di dalam melakukan pekerjaan ini,
jarak antara rumah yang ditinggali oleh yang tidak terpasung dengan yang terpasung itu seberapa jauh? Sebenarnya dalam rumahnya sendiri, Pak. Oke, dalam rumahnya itu berarti kan ada jarak pasti kan? Ya. Karena dia pasti akan umumnya kan ditaruh di luar mereka, di luar yang kayak kamar gitu kan? Ya. Paling jauh 10 meter mungkin. Paling jauh 10 meter. Ya. Kalau mereka melakukan aktivitas yang tidak terpasung, ya. Contoh ini umpamanya, mereka makan yang tidak terpasung dengan jangkauan jarak pandang yang terpasung itu 10 meter. Bagaimana Pak Rudi mengamati itu? Mereka akan terganggu, mereka membalikkan umpamanya kalau ke sana melihat yang terpasung, mungkin dia berbalik makannya atau seperti apa? Saya kira keputusan keluarga memasung mereka itu adalah karena keputusasaan, Pak. Itu pertama. Ya. Kedua, mereka tidak dapat informasi yang benar. Jadi mereka udah seperti biasa aja. Mereka giliran dikasih makan. Kalau mereka berkegiatan seperti biasa aja. Selama saya mengunjungi mereka ya kita diterima dengan baik. Seperti itu aja, biasa seperti di awal juga saya sempat heran kayak kita punya hewan kan. Iya kan. Maaf kata bukan apa-apa. Akhirnya orang ODGJ yang dipasung kan sama seperti orang memelihara babi kan. Mohon maaf nih kan seperti itu kondisinya kan. Karena Rudi mengatakan tadi tingkat kekotorannya luar biasa. Ya artinya jorok dan lain sebagainya kan. Sangat jorok. Sangat kan. Nah mereka juga tidak terganggu dengan kondisi itu keluarganya ya. Mungkin terganggu tapi karena saking lamanya udah terbiasa. Akhirnya terbiasa ya, kayak pepatah dah. Ala bisa karena biasa ya. Berapa sudah lensa kamera Pak Rudi mengambil foto itu? Ratusan, ribuan? Ribuan mungkin. Karena dari 2014 saya rata-rata mengunjungi per satu orang itu misalnya setiap bulan kayak gitu. Udah banyak sekali tempat penyimpanannya, beraneka macam. Bahkan saya pernah nongkrong satu hari sama mereka, saya rekam. Makanya saya tadi bisa bicara 24 jam mereka begitu. Mereka bisa membaca tulisan di lensa saya. Ya baca kayak gitu. Oh ya? Iya. Dan orangnya sekarang udah tidak dipasung lagi tapi di kerangkeng. Ada semacam jeruji. Ya kan kita juga banyak dibantu teman-teman jurnalis ya. Kadang-kadang tentang pemberitaan kayak gitu. Akhirnya pejabat datang, dia dapat bantuan rumah. Bantuan rumahnya itu untuk kerangkeng. Oh, bantuan rumah kerangkeng. Ya. Versi keluarga bilang ya itu lebih aman, tapi dia tetap tidak keluar. Padahal kalau ya dokter jiwa bilang ya semua bisa diobati. Dan pengamatan saya juga begitu. Ada yang sembuh, ada bahkan beristri, punya anak, berkeluarga. Tapi tentu kan bisa aja kambuh lagi seperti itu. Oh gitu ya. Saya sih nggak masuk ke ranah ilmunya Pak ya, karena saya ya arti penglihatan empirisnya ya, penglihatan empirisnya ya. Ini sudah jelas objeknya agak aneh sebenarnya kan, objek fotografinya. Iya Pak. Beda lah dengan yang lain. Kalau fotografer kan kebanyakan mencari objek yang instan bisa menjadi duit. Contoh ini foto kamar hotel gitu ya kan, atau foto makanan di restoran itu kan lebih gampang jadi duit. Nah ini Pak Rudi ini memang aneh, bagi saya aneh mengambil objek itu. Dengan apa harapan Pak Rudi? Harapan hakikatnya terhadap pemotretan ODGJ ini? Saya pikir di semua disiplin kerja Pak ya. Disiplin yang profesional kayak gitu dikerjakan dengan sungguh-sungguh, berkesempatan untuk berguna untuk orang lain. Sama seperti yang saya lakukan itu. Cita-cita saya memang ingin membantu mereka dengan keahlian saya. Fotografi bisa dibuat kayak dulu saya bikin pameran. Misalnya saya berpameran, tentu
banyak orang yang prihatin. Ya. Di sekeliling kita saya yakin sekali banyak sekali orang baik. Ya. Banyak sekali orang yang ingin membantu, cuman mereka nggak tahu kami Bagaimana harus apa, caranya? ya gimana caranya dan siapa yang bisa dipercaya untuk itu, dan mereka akhirnya terbantu. Banyak Pak yang terbantu. Walaupun kalau dari riset kesehatan dasar di Kecerdas yang saya dengar, Bali memang menyimpan ODGJ terbanyak katanya. Oh ya? Iya. Berapa menurut riset atau Ribuan Pak. Serius, saya lupa angka pastinya, tapi saya mendengar itu. Ini di mana nih Pak? Ini di Denpasar Pak. Di Denpasar, Ya. yang sudah semi metropolis ini. Iya. Satu saat, Nah ini di Singaraja ini Singaraja, meninggal, ini udah meninggal. udah. Umur berapa nih? Perempuan ya? Ya meninggal umur 45 tahun di sebuah kamar. Dia ini di Singaraja yang saya ceritakan tadi pertama, yang apa? Yang saya mandikan pertama. Ini kukunya. Judulnya Hope and Freedom. Ya ini screenshot dari isi buku Pak. Ya. Isi buku. Nah, terus tadi kita kan tahu kalau motret orang ODGJ dia dirinya aja dia tidak ingat. Iya kan? Apalagi akan memberikan uang gitu kasarnya kan. Terus bagaimana Rudi mengelola soal keuangan? Apalagi tadi saya dengar bahkan membawa bingkisan Ya. yang bernilai ratusan ribu. Ya Pak. Dari mana sumber dana itu? Dan saya seorang pengangguran. Kalau paling gampang menjawabnya kan saya bilang saya orang kaya Pak. Begini, awalnya itu dibiayai oleh prakteknya Prof. Suryani. Kegiatan saya dibiayai, misalnya saya bikin pameran kayak gitu akan dibiayai. Pameran kita sudah sampai ke Eropa. Pameran apa ini? Foto. Ya. Terus belakangan 3 tahun ini saya didukung oleh beberapa teman pelari. Akhirnya kami sepakat untuk membuat kayak kelompok berjudul Hope and Freedom. Tapi kelompok ini tidak mengikat. Sampai hari ini tinggal 3 orang kayaknya, teman-teman. Oh ya? Ya. Dulunya berapa orang? Dulunya 5 orang Pak. Dulunya juga. Ya, terus pernah kita membuat acara pertama, kita zaman pandemi kita membuat acara lari 25 orang 5 km. Jadi mereka disumbang, dapat donasi. Itu kita kelola untuk ininya. Itu ada yang mengelola. Uangnya dipegang salah satu anggota. Terus kedua, saya pernah 2021 kayaknya, saya bikin acara lagi lari 50 kilo. Nah ini banyak didukung oleh pelari ultra. Salah satunya Pak Niki Hogan yang memberikan tulisan di buku ini. Ya. Mereka lari, terus kita juga dibantu oleh sebuah kayak aplikasi gitu. Mereka nyumbang lewat itu. Dana itu kita kelola untuk mensupport SCMH juga, untuk support kerjaan kita di Hope and Freedom ini. Jadi itu disumbangkan ke hampir 98 ODGJ yang sudah sembuh, yang masih diobati atau yang baru ketemu. Jadi kita yang dibantu pengobatannya oleh Suryani, kita bantu sembako juga. Gitu. Memang ada ODGJ yang tidak di bawah pengobatan Bu Suryani yang Pak Rudi temukan sendiri? Ada Pak, dari laporan masyarakat misalnya kita di jalan pas kita lihat ini nanti masyarakat, Pak saudara saya begini kan kita nggak tega menjadikan itu bukan urusan kita. Oh ya kita lihat, dan rata-rata biasanya di bawah garis kemiskinan. Kalau yang punya uang
Beda lagi mungkin cara berobatnya. Ya. Langsung mendatang. Berarti ODGJ itu rata-rata standar kehidupan ekonominya di bawah rata-rata. Iya. Sehingga terkesan tidak memahami pola pengobatan modern untuk cari psikiatri atau bawa ke rumah sakit jiwa, kan begitu kan? Berarti kita sangat jauh dari kata gemah lipah loh jinawi ya di Bali ini. Kalau dari sebutan tadi bahwa terbesar loh dibilang ODGJ terpasung di Bali. Mungkin yang tidak terpasung Pak, yang apa ya, yang pokoknya angka ODGJ di Bali secara cerdas itu yang saya dapat keterangan itu di Bali cukup sangat besar, mungkin dibandingkan dengan jumlah penduduk, besaran pulau dan segala macam. Ya itu yang menjadi kriteria sehingga dia dianggap besar. Ya tidak bisa dong dibandingkan Bali dengan Jawa, luasnya berpuluh-puluh kali Bali kan. Setelah soal dana itu dari katakanlah ada pandar di luar itu, entah itu charity atau apapun, tingkat transparansi di antara Bapak Rudi dan teman-teman itu seperti apa? Semuanya bisa memonitor ininya? Iya, semua transparan Pak, karena kita juga tidak mengelola uang besar. Ya. Paling ya nggak sampai puluhan lah. Itu dibelikan. Kalau saya sendiri sih datang ke toko sembako, saya bilang minta jadi anggota, terus kita bilang setiap bulan kita perlu segini barang, kita punya uang segini gimana, bisa dibantu nggak? Biasanya ada aja yang bantu ya. Ada yang teman-teman saya nelpon, jadi saya mau ini bantuin kayak gitu, udah kita salurkan. Karena kita juga semua, karena sekarang ini kan semua bisa dilihat di media sosial Pak. Betul. Salah satunya adalah ada media IG-nya ini, Hope and Freedom ini ada IG-nya. Jadi semua kegiatannya bisa dicek di sana. Oh, semua kegiatannya bisa dicek di sana. Nah, berapa lama proses buku Hope and Freedom ini? Cita-citanya sih sejak dari 2014 Pak. Tapi kendala sangat banyak, terutama bagaimana saya mencetaknya. Finance lah ya. Finance sama aja. Terus akhirnya sempat di 2016 sebenarnya saya punya kesempatan bagus banget, karena ada project dengan kedutaan Denmark ya, namanya Mabesikan Project. Sana juga ada saya buat buku pasung tapi tidak diperjualbelikan karena untuk diperlihatkan bahwa untuk pendokumentasian. Nah setelah itu di tahun ini saya ketemu dengan teman saya Pak Niki Hogan namanya, dia seorang pelari yang bilang ayo kita coba terbitkan. Kendalanya juga luar biasa. Sebuah penerbitan besar menolak untuk mempublish bukunya. Penerbitan besar ya di Indonesia sangat besar, menolak di rapat keberapa gitu, menolak mempublish bukunya. Alasan? Mungkin bisnis Pak, buku saya tidak menjual, jadi mengganggu bisnis mereka. Enggak, itu terbersit dari kalimat mereka menolak atau seperti apa? Dia menolak itu dengan alasan secara oral dia menyatakan seperti itu? Partner saya Pak Niki Hogan ini mengatakan begini sebenarnya, Rudi, buku kita ini nggak jadi loh dipublish gitu. Oh kenapa Pak? Ya karena ya ini akan mungkin bisa bermasalah dengan adat, bahkan dia bilang. Apa hubungannya? Ya itu saya tidak mengerti, akhirnya saya terjemahkan mungkin that's mean business. Apa yang Pak Rudi harapkan dari buku ini sebenarnya? Gini Pak, buku ini akan dijual. Buku ini bahkan sudah dijual di toko online, dan semua hasil dari penjualannya akan dipergunakan untuk membantu mereka yang ada di dalam buku ini khususnya, dan semakin luas ODGJ berat di Bali yang nggak bisa berobat lewat program Hope and Freedom ini. Pengobatannya lewat Suryani,
mungkin bantuan kehidupannya, ya sembako dan segala macam itu dari Hope and Freedom. Itu harapan dari ya, dari penerbitan buku. Berapa eksemplar udah? Ada 1.000 eksemplar, Pak. 1.000 eksemplar. Ya. Yang sudah harganya per eksemplar yang dijual oleh toko online lah katamu itu? 150.000. 150.000. Saya juga bisa di COD. Bisa di COD ya? Ya, harganya sama plus diantarkan oleh saya. Oh gitu. Ya. Kalau katakan 150.000, 1.000 eksemplar 150 juta ya. Kalau laku semua ya. Kalau laku semua. Sekarang berapa udah laku? Ya mungkin 100. Baru 100. Ya, belum launching, Pak. Oh ini belum launching. Ya, launchingnya tanggal 1 Oktober. Hari Kesaktian Pancasila ya? Iya, Pak ya. Saya tidak terlalu mengerti. 1 Oktober. Berarti dengan launchingnya mau di mana? Ada satu tempat di Tohpati, Kebun Anggrek. Oh Saya iya. lupa nama tempatnya, punyanya Ibu Sri Labe kayaknya. Itu juga pinjam, Pak, tempat. Jadi mungkin akan ada preskon. Ya. Ya sekalian kita mau menjual bukunya di sana juga. Apakah tidak ada trik-trik bekerja sama dengan teman-teman media atau siapa untuk membuat ini menjadi gaungnya lebih bagus atau lebih baik biar orang bisa tertarik? Saya berharap tanggal 1 itu yang cukup aneh sebenarnya di buku ini sebagai buku foto. Ini baru dikoleksi oleh 4 orang fotografer. Oh ya? Ya, Pak. Siapa saja? Nyoman Butur Suantara. Terus ada Eko namanya dari tinggal di Kuta. Terus ada tadi pagi Bayu Pramana. Oh ya. Ada Gong Ama. Sama Bung Erik S. Oh, Bu Erik S. Ibunya? Enggak. Bapak. Saya menyebutnya Bung. Oh, Bung Erik S. Oh, itu sahabat saya tuh. Ya, Pak. Kadang-kadang jadi bos saya juga. Ya seperti begitu ya. Manfaatkan. Mereka kan punya skill-skill yang berbeda nih. Iya, Pak. Untuk diajak bagaimana orang lebih peduli terhadap ODGJ. Artinya tidak semua fotografer dan tidak semua orang yakin saya untuk melakukan tindakan ini karena sifatnya non profit, sukarela, berhubungan dengan yang kurang-kurang bagus secara umum, kotoran. Hanya positif hanya satu, pekerjaan dengan dilakukan dengan ketulusan, kebaikan. Kalau orang Bali bilang yadnya, bekalin sebenarnya. Kalau menurut saya, jarang akan orang berani melakukan. Ya kan gitu, Pak Rudi ya. Terus kalau nanti ya mudah-mudahan saya berharap sukses ya. Saya berharap sukses setelah launching 1 Oktober itu paling tidak ada modal awal untuk melanjutkan cita-citanya Pak Rudi. Ada nggak kerjasama selama ini dengan pemerintah daerah? Umpama contohnya gini, di Singaraja, dari cara mencari ODGJ lah katakanlah, entah itu kebetulan, entah itu bagaimana caranya, terus dievaluasi di Singaraja sekian puluh orang. Pernah enggak dicoba disampaikan kepada dinas sosial atau dinas kesehatan di masing-masing kabupaten? Di semua kabupaten kita melakukan itu. Tapi biasanya ke dinas sosial, bahkan saya ke bupati, datang ya difasilitasi sama ibu. Ya tapi sampai di titik itu aja. Gerakannya ke depan seperti apa, saya tidak terlalu tahu. Jadi, tapi bukan saya tidak yakin Pak Rudi tidak terlalu tahu karena Pak Rudi ada di sana, tidak ada langkah konkret lah
dari pemerintah seperti itu kan? Saya kira seperti itu. Oh, berarti kepeduliannya, rasa kepeduliannya itu kurang peka ya. Ya, kalau Padahal ditunjukkan enggak foto-foto itu? tunjukkan. Ditunjukkan. Ya bahkan di satu kabupaten ada mereka nggak percaya. Akhirnya saya ajak bupatinya turun ke melihat kondisinya dan Bupati diajak turun. iya Pak, Di mana? di Kelungkung. Bupati Kelungkung. Iya, Zamannya ini, Pak. ya, Bupati sekarang. ya. Terus apa komentarnya? Kita mengunjungi dua sebenarnya. Yang satu itu yang sedang di belakbag itu kakinya. Beliau menjanjikan rumah. Akhirnya dia dapat rumah ini. Apa namanya? Bantuan rumah. Ya, di sana dia tinggal sekarang tapi tetap tertutup. Di tempat yang kedua beliau menangis. Siapa? Pak Bupati? Ya, karena sangat parah. Jadi waktu itu saya masuk, rumah itu sepi sekali. Ada kamar 6 bentuk L gitu. Saya tahu tempatnya, kamarnya. Begitu saya buka, duduklah seorang bapak-bapak umur 70-an tahun, di depannya anaknya yang sangat kurus, penuh kotoran. Itu dia buka. Saya buka, Pak sini Pak, lihat. Saya lihat Bapak pejabat itu, Pak Bupati itu matanya berair. Terus dia minta telepon kayaknya ke siapa? Ajudannya. Mainkan telepon. Cepat sekali datang ambulan, terus ada beberapa yang memandikan. Itu kok ada fotonya, tapi saya nggak taruh di buku. Mungkin di slide saya ada. Gitu. Ada reaksi yang seperti itu. Ada juga yang cuek aja, yang nggak. Ya versi saya cuek ya. Kalau misalnya Ya, kita harus katakan cuek biar publik tahu cuek, mereka tidak peduli gitu loh. karena begini Pak, kalau misalnya mereka melakukan, berarti saya tidak perlu kerja lagi kan, nggak perlu melakukan ini kan. Ya benar. Kalau mereka peduli kan, Ya, setidak-tidaknya mengulurkan tangan atau kewenangan atau kekuasaan apa yang bisa dilakukan kan begitu ya. ya, Jangan beralasan sudah diberitahu terus menganggap tidak pernah ada yang begitu di wilayah hukumnya kan gitu ya. ya. Terus yang saya dengar katanya kan ada program penjemputan pasien gratis, BPJS segala macam, harusnya karena ya tahu, apalagi sekarang ya lagi viral banget itu GJ itu. Iya. Karena saya sering ngobrol dengan orang yang mengerti soal ini, harusnya itu bisa dicegah kan. Iya, benar. Sebelum Terjadi. itu bisa dicegah, misalnya diobati atau apa. Dan mereka bisa sembuh jika ketemu yang pas ya, artinya metode yang tepat ya. Banyak Pak yang sembuh. Banyak ya. Banyak. Persentasenya? Hampir dulu ya sebelum COVID ya kita selalu mengkambing hitamkan COVID. Sebelum COVID ya bisa jadi sampai 70% sembuh. Sembuhnya. Ya, asal keluarga ini disiplin, mengerti gejala kambuhnya. Misalnya kalau udah nggak mau makan, udah nyanyi-nyanyi malam-malam, kan tinggal nelpon relawan atau dokter atau puskesmas kan. Kayaknya puskesmas sudah menyediakan kok, ada program jiwa sekarang. Oh ya? Iya. Puskesmas yang di mana yang Pak tahu? Karangasem, Manggis 1. Oh ya? Iya. Di Jembrana bahkan berhasil. Pak Rudi berani mengatakan berhasil, kriterianya Pak? Banyak yang sembuh dan mereka yang melakukan langsung terjun ke lapangan, Pak. Berarti itu mengurangi job atau pekerjaannya Pak Rudi dong ya? Ya bisa seperti itulah. Nah ini seperti ini di mana nih? Ini yang Pak Rudi yang potong ya? Iya Pak, dari gambar saya. Ya ini salah satu bonus kerjaan saya lah. Kan tidak terpelihara. Dia ini ODGJ terus ada kakinya bermasalah, jadi susah bangun. Dulu kita temukan di jalan, terus dia mau pulang tinggal di rumahnya. Akhirnya pas kita kunjungi ya itu salah satu kerjaan saya di lapangan.
Ini betul-betul mayarnya ini namanya. Wah, Ya, yanya pekerjaan yang dilakukan dengan ketulusan, yanya. ya saya lakukan semampu saya. Luar biasa Pak Rudi. Terus ini termasuk juga suka dukanya ya. Ya, mungkin dukanya lebih ketika saya melihat kamar Yang penuh kotoran. itu, Ya, itu dah. seperti itu. Kalau yang begini sih Masih biasa normal lah ya. normal aja buat saya, Pak. Udah kewajiban lah, berani ambil. Ini kan kalau saya anggap foto-foto ini, video ini kan produk lah, katakanlah komoditi ya. Terus Pak Rudi tuangkan atau masuk dia ke dalam buku. Apakah Pak Rudi meminta izin nggak kepada keluarga mereka tentang mereka akan dimasukkan di buku atau video, katakan? Ya, ini Dibicarakan nggak? pertanyaan keren. Jarang banget orang yang menanyakan soal ini. Ya karena apa? Karena ini bisa menjadi persoalan hukum kelak seandainya. Betul, Pak. Ini harus diantisipasi. Ya. Pertama, saya banyak ngobrol dengan senior fotografi di Bali juga. Saya pernah ngobrol dengan dokter juga. Ketiga, saya dibekali sedikit pengetahuan as a fotografer profesional. Biasanya ada namanya model rilis di fotografi profesional ketika kita motret model-model. Nah, di sini saya melakukan sebuah surat pernyataan. Surat pernyataan itu sebelumnya kita tanyakan ke mereka, saya mau membuat ini buku segala macam, tujuannya untuk edukasi, biar ya buku kan bisa mengedukasi bahwa pemasungan ini bukan cara yang tepat untuk Ya, betul. kalau keluarga sih semua rata-rata menyetujui, tapi saya juga perlu hitam di atas putih. Jadi surat pernyataan itu dibuat oleh keluarga yang saya sodorkan. Kalau Anda setuju dengan ini, tanda tangani. Kalau enggak, nggak apa-apa. Berarti tidak akan dibukukan. Nah, di baliknya saya print foto-foto yang akan dipakai, dan itu dilegas di kantor pos. Kalaupun itu jadi masalah, yang namanya orang bikin masalah kan ada aja, Pak. Udah resiko saya. Nggak, ini sebenarnya sudah betul. Ini namanya preventif. Iya, Pak. Preventif, dan selama dia sudah menandatangani, ya, selama dia sudah menandatangani dan menyetujui untuk itu, berarti tidak ada celah hukum. Kalaupun dia akan mencoba mencari celah hukum seandainya sudah dilakukan penandatangan itu, mungkin saya akan menjadi pengacara sukarela untuk Pak Rudi nanti. Wah, Ya. terima kasih, Pak. Ya, saya akan menjadi pengacara sukarela seandainya itu ini menjadi objek persoalan hukum, karena ini pekerjaan yang non profit loh. Dan kalaupun dibuatkan seperti itu, kalau kita anggap ini untuk menghidupi kegiatan itu, bukan untuk mencari orang, untuk menjadi Pak Rudi menjadi kaya. Artinya tidak ada pesta ekonomi murni di sana. Nggak ada. Makanya kenapa saya tanyakan itu? Karena memang saya melihat di sana nanti akan ada persoalan hukum. Makanya saya tanya, apabila itu sudah dilakukan tindakan-tindakan preventif untuk menjaga visibility atau kemungkinan possibility yang akan terjadi ke depan terhadap persoalan hukum, ya itu menjadi garda. Tapi dengan itu pun nanti umpamanya ada ahli waris yang tidak setuju, ya di sana kita berbicara nanti di lain dalam kesempatan itu, Pak Rudi. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih Pak Rudi sudah hadir di channel Kesklus pada hari ini, karena waktu pula yang harus memisahkan kita, tapi tidak menutup kemungkinan dalam acara-acara selanjutnya atau
diskusi selanjutnya di channel Case Close. Saya akan mengundang Pak Rudi lagi, dan kalau bisa sebagai kenang-kenangan dari Pak Rudi sebagai fotografer terhadap bukunya Hope and Freedom. Saya minta satu dan diserahkan di depan kamera ya. Iya Pak, dengan senang hati saya menyerahkan buku ini kepada Bapak dan Case Close. Saya juga berterima kasih banyak udah diundang ini. Ya, terima kasih banyak ya. Yang luar biasa. Semoga apa yang kita bicarakan hari ini berguna bagi publik Bali khususnya, dan mungkin netizen di seluruh dunia bila melihat gambar dan buku ini nantinya. Terima kasih Pak Rudi.